Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman menulis, yang ini kita ada agenda ngobrolin nulis bareng Dr. Devrina. Sebelum mulai saya mau sematkan komentar dulu ya teman-teman, sambil nunggu Dr. Devrina masuk. Kita masih ada waktu sekitar 6 menit lagi buat nunggu Dr. Devrina. Buat teman-teman mungkin kalau ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita masuk ngobrol bareng Dr. Devrina, boleh ya. Hai teman-teman, happy weekend ya teman-teman. Weekendnya libur atau tetap kerja, apapun itu disyukurin aja. Lelah bekerja, banyak orang yang pengen kerja ya. Oke deh, sebelum kita nunggu Dr. Devrina, saya mau ngingetin buat teman menulis. Jadi kita ada agenda menulis buku bareng, judulnya itu Bahagia Tanpa Syarat. Nah, deadline-nya itu besok. Jadi bukunya itu programnya itu gratis. Jadi siapa aja bisa ikutan, tinggal kamu ikutin aja syarat dan ketentuannya. Peluang tulisan diterima itu besar banget, karena yang penting kita itu berpatokan sama kamunya yang ngikutin syarat dan ketentuan dari kami atau enggak gitu. Deadline-nya besok ya. Deadline-nya besok. Itu juga jangan lupa lihat jamnya. Kalau saya nggak salah sih jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Jadi deadline-nya bukan jam 12.00 ya. Takutnya banyak yang ngira dan terbiasa deadline-nya di waktu seperti itu, jadi akhirnya ketinggalan. Terus yang kedua, kita ada event menulis novel bareng Kak Dini Fitria. Hari ini tuh lagi promo, jadi bisa dimanfaatin. Daftarnya klik aja link di bio. Terus yang ketiga, kita ada program terbaru, ini terbaru banget, yaitu menulis antologi eksklusif. Karena namanya aja eksklusif, tentu banyak banget fasilitas yang kamu dapetin yang nggak kamu dapetin di program menulis buku antologi gratis. Gitu ya teman menulis ya. Masya Allah di sini panas banget. Ini udah pakai kipas tapi tetap keringetan. Sibuk ya kak? Dari Zoom terus langsung ke IG. Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Dinikmatin aja teman-teman. Assalamualaikum kak, mau tanya kalau misal mau nerbitin buku di Kuanta, naskah kurang dari 100 halaman maksudnya ya. Ya kita mah karena kita mau nerbitin di penerbit mayor ya, kita harus ngikutin aja syarat dan ketentuan yang ada di penerbit mayor gitu, biar naskah kita diterima. Sama kayak event yang ada di Nulisio ini, kayak misalnya mereka mau nego gitu kan, kak aku nulisnya lebih nih dari 900 kata, padahal kita udah bilang maksimal itu 900 kata, tapi kamunya tetap ngotot pengen di atas 900 kata misalnya. Ya nggak bisa, kita harus ngikutin syarat dan ketentuan si penyelenggara ya teman menulis ya. Buat nanti teman menulis yang mau ada yang ditanyain sama Mbak Devrina atau Dokter Devrina, bisa ya di kolom komentar, nanti insya Allah saya tanyain sama beliau langsung. Oh, untuk undangan menulis gratis apa sih ini tadi? Untuk undangan menulis gratis saat ngirim bagian CC ditujukan perlu diisi. Nggak perlu sih, yang penting email nulis you antologinya bener, jadi nggak perlu CC. Jangan sampai salah ketik ya teman menulis ya, karena banyak banget yang sering salah ketik dari antologi. Kita kan yang bener ya antologi, banyak yang keliru ke jadinya antologi. Jadi nulis you antologi @gmail.com ya.
Dia langsung tutup laptop mungkin, langsung nunggu pengumuman. Ternyata waktu dicek lagi alamat email tidak ditemukan, dan itu nyesek banget. Jadi pastiin aja waktu kamu ngirim tuh emang masuk ke box pesan terkirim gitu ya, jangan sampai pesan dalam antrian gitu kan, alamat email tidak ditemukan. Wah, jadi itu nyesek banget, masya Allah. Jangan sampai ya, kita harus teliti teman menulis ya. Gitu deh. Terus jangan sampai salah lihat jadwal deadline, bahaya banget. Di sini ada tadi yang ikut, oh ada ya tadi ya yang ikut live Zoom bareng penerbit Kuanta. Masya Allah ya, banyak banget hal-hal yang nggak kita ketahui ternyata. Pengumumannya kapan Kak? Pengumuman apa ini? Kalau BTS ya, nanti jadwal pengumumannya akan diumumkan saat deadline berakhir. Jadi tungguin aja. Deadline-nya juga belum kok teman menulis. Sabar, sabar. Gitu deh. Belajar dari Mbak Lucky. Oh ya, ini buku-buku dari Dokter Davrina ini terbitannya terbitan Kuanta juga. Jadi masya Allah ya, kalau naskah kita bisa diterbitin di penerbit Kuanta itu, ya kita akan satu rumah satu rumah produksi dengan penulis-penulis yang masya Allah ya. Alhamdulillah Mbak Davrina udah bergabung bareng kita. Saya undang. Assalamualaikum Mbak Davrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman sehat semua. Alhamdulillah ya Mbak, semoga lancar semuanya sampai persalinan ya. Amin, amin. Terima kasih doanya. Ya, saya Ini juga insya suaranya Allah bulan jelas ya, depan Mbak ya? Mbak. Oh, insya Allah gimana? Insya Allah saya bulan depan jadwalnya. Oh, alhamdulillah. Semoga dimudahkan, dilancarkan ya, diberi kesehatan. Amin. Amin. Oke, sebentar ya Mbak. Saya mau sambil nyopin anak. Sebentar Ya ya, boleh boleh sebentar boleh ya. silakan. Saya mungkin akan apa nih ya, akan respon pertanyaan teman-teman dulu ya. Apa tadi ya, saya lihat pertanyaannya, wah udah jauh banget ke atas guys. Tadi tuh mau ikut yang motivasi Islam ya, bisa aja sih, tapi kita kelasnya udah berlangsung satu kali. Kalau kamu mau mau ikut nulis non fiksi Islam, ada kelasnya lagi nggak? Kita nggak bakalan ada kelas di tema yang sama dalam waktu berdekatan ya. Jadi kalau misalnya udah motivasi Islam, selanjutnya akan lama lagi gitu buat tema yang sama. Gitu deh. Ya, gimana Mbak? Oke, ya sudah. Ini suaranya jelas ya. Jelas, Alhamdulillah Mbak. Oke, Semoga ya jelas sampai selesai. ya amin amin. Oke, silakan silakan. Oke deh, kita langsung aja ya sama Mbak Davrina ya. Gimana sih Mbak awalnya pertama kali nulis, apa emang dari kecil dari sekolah emang udah suka nulis, atau gimana nih awalnya suka nulis? Apa emang langsung nulis buku, atau sebelumnya pernah nulis apa sih sebelum nulis buku? Awal mulanya ya. Jadi Ya.
Sebenarnya sih saya percaya sih bahwa setiap orang yang suka menulis itu pasti dimulai suka baca. Nah, jadi susah tuh kalau kita mau jadi penulis tapi kita nggak suka baca gitu kan. Padahal kan kita mau menghasilkan karya yang akan dibaca orang gitu. Jadi dengan membaca juga sebenarnya kita juga berlatih untuk melihat gaya penulisan yang enak buat pembaca. Terus juga kita juga belajar ngatur alur dan segala macamnya. Jadi awalnya sih emang dari suka membaca. Nah, terus ada mungkin yang bener-bener mulai suka nulisnya itu mulai rutin nulis di ini ya di platform yang bisa diakses orang itu waktu masa kuliah. Jadi waktu masa kuliah itu buka blog, kemudian juga nulisnya sih sebenarnya lebih ke isu sehari-hari ya. Maksudnya bukan yang isu yang kajian gitu, tapi lebih kayak apa sih yang dirasain setiap harinya gitu ya. Atau misalnya saya dulu memang penulisannya lebih ke arah ini sih, lebih ke arah fiksi gitu ya, atau non fiksi. Misalnya saya lihat kayak ada isu, ada perdebatan yang emang nggak bisa dikawinkan. Nah itu nanti tapi dibahas dalam bentuk kata-kata yang unyu-unyu gitu. Tapi nanti ada lesson learn-nya gitu. Jadi oh ternyata dengan menulis itu bisa menjadi sarana kita kalau kita punya kegelisahan atau keresahan itu bisa ditulis di sana. Dan juga ya harapannya sih bisa juga memotivasi orang lain ya, atau mungkin ya membuat perubahan di orang lain dan di masyarakat gitu. Jadi saya mulainya sih seperti itu gitu. Jadi dari nulis di blog dulu tuh gitu. Tapi emang kayaknya sih yang awal-awal kebentuk sense-nya untuk nulis itu dari bacanya itu sih, karena suka baca. Saya bisa kayaknya kalau baca tuh bisa mempengaruhi orang lain ya gitu ya. Kayak saya enjoy banget dengan membaca dan memang itu mempengaruhi saya gitu. Jadi oh ternyata kalau kita mau ada pikiran tertentu gitu ya, atau mau menyampaikan pendapat yang bisa menginfluence orang lain bisa dengan tulisan gitu. Jadi mulailah menulis saat kuliah, dan itu nggak hanya untuk menuangkan perasaan tapi juga untuk memberikan memberikan ya pandangan kita lah gitu ya, yang untuk isu sehari-hari gitu. Blog-blog gitulah ya. Mungkin kalau dulu ada suka pakai WordPress atau juga Tumblr ya. Gitu. Usia berapa Mbak? Sekolah atau Kalau yang mulai rutin di blog itu waktu kuliah sih ya. Waktu kuliah jadi bikin blognya itu juga pas kuliah. Sebenarnya sistem blog itu kan udah lama ya. Ngeblog gitu. Cuman baru waktu pas kuliah tuh mulai ada keresahannya gitu ya. Maksudnya nulisnya tuh sebenarnya awalnya juga bukan yang cuman menuangkan perasaan gitu ya, tapi juga ada kegelisahan yang kayak oh ini harusnya nggak gini nih gitu. Tapi saya tuh dulu nggak begitu fasih untuk ngomong. Jadi menuangkan keresahannya itu gitu ya supaya bisa menginfluence orang tuh via tulisan gitu. Nah, jadi pas kuliah tuh mulai merasakan sih keresahan-keresahan yang kita lihat di sehari-hari. Mungkin kalau dulu waktu SMA sih kan mikirannya diri sendiri ya. SMP, SMA tuh masih mikirannya, ya nih dapat nilai bagus segala macam. Tapi waktu kuliah tuh lebih kayak, oh ini nggak gini nih, ini nggak gini nih. Mungkin idealisme juga mulai dibentuk pas masa kuliah. Jadi ya di sana lah gitu, mulai ada keresahan muncul gitu ya. Terus ya udah akhirnya mulai nulis gitu. di saat kuliah ya Mbak? Iya, berarti kira-kira umur mungkin 18-19 tahun ya. Gitu. Tapi mungkin ada teman-teman yang mulai lebih cepat gitu ya, mungkin udah punya sense untuk nulis gitu ya, punya semangat untuk spirit untuk nulis lebih cepat sih, alhamdulillah banget ya gitu. Tapi saya sih baru waktu masa kuliah itu. Ya, jadi buat teman-teman yang masih sekolah udah rajin nulis gitu ya, Masya Allah banget ya. Iya, masya Allah Karena banget. di awal, apalagi yang kalau di sekolah udah tahu passionnya mau kemana gitu ya. Kalau Apalagi yang dari hal teknikal. yang Iya, penting betul betul. ngejarnya Tapi nilai. saya ada mau hal sosial tentang passion. Sebentar ya Mbak, sebentar banget, maaf ini ada Gojek sebentar ya. Ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi emang kalau masih belum bisa nulis panjang, teman menulis bisa nulis dari blog dulu mungkin ya, nggak apa-apa ya. Kayak Mbak Dafrina itu nulisnya awalnya via blog.
Mas Ahmad Rifai Rifan juga mengawalinya dari nulis blog. Jadi emang nulis blog sampai sekarang pun juga masih apa ya, masih jadi tempat pilihan lah ya buat kita penulis-penulis yang masih belajar gitu. Bahkan dari blog pun kita udah bisa dapet dapat uang ya kalau misalnya pengunjungnya banyak yang baca tulisan kita, nanti iklan-iklan juga masuk, itu sangat sangat memungkinkan banget ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya media apapun kita mempublikasikan tulisan kita, yang penting tulisan itu bisa berpeluang dibaca banyak orang, it's okay aja. Jadi nggak harus nulis panjang, nulis buku gitu, nggak harus juga. Yang penting tulisan kita dipublikasikan di mana aja dan dibaca dan bermanfaat tentunya ya. Jadi Iya. nggak asal nulis aja ya Mbak ya. Kalau di Nah, blog kan dulu saya dibaca juga, orang iya, ya. dulu saya juga awalnya nulisnya bukan dari novel sih, maksudnya bukan dari buku tebel ya. Kalau yang nanti kita bahas kan buku Beauty and the Cover sama Terus Muslimatika kan buku yang tebel ya. Dulu di blognya itu lebih ini sih, bukan tulisan panjang juga, jadi mungkin bilangnya apa ya, kayak prosa ya. Jadi cuman singkat, mungkin kalau dibikin Word itu nggak nyampe 1 halaman gitu. Jadi emang bener-bener singkat, lebih ke arah puitis tapi emang ngebahas isu sehari-hari gitu. Jadi misalnya ada 2 pandangan yang berbeda nih, lagi rapat mahasiswa. Terus habis lihat, oh ya ternyata kalau ada orang yang punya stand yang berbeda tuh kadang-kadang juga nggak bisa dikawinin juga ya. Jadi kita we have to agree to disagree. So ya udah dituangin itu via tulisan gitu ya. Harapannya sih nanti juga dibaca orang yang bersangkutan, dan orang yang bersangkutan juga tahu bahwa ya memang kita sometimes we have to agree to disagree gitu. Jadi karena saya nggak pandai untuk ngomong, jadi nyampein keresahannya itu via tulisan. Dan kalau ngomongin tentang passion, sebenarnya ini agak tricky juga sih, karena kalau ngomongin passion tentang menulis, saya sih percaya driver passion tuh bukan bakat ya. Maksudnya gini, kalau orang kan mikirnya gini ya, kalau passion menulis itu berarti dia bakat nulis gitu. Nah, sebenarnya sih apa yang menggerakkan kita gitu ya, passion itu tuh bukan cuma berhenti di nulisnya gitu ya, tapi sebenarnya apa sih yang bikin kamu mau nulis, keresahan apa sih yang mau kamu jawab, isu apa sih yang mau kamu jawab gitu. Apakah memang misalnya tentang banyak misalnya seorang muslimah atau muslim banyak yang pacaran gitu ya, oh keresahannya dituangin via apa, aku resah nih, bisa dituangin via mau bikin buku, bisa dituangkan via bikin film misalnya gitu. Jadi menurut aku sih kita nggak bisa kayak maksain diri untuk nulis, suka nulis gitu ya, dan nggak semua orang mungkin suka nulis gitu ya, tapi mungkin cari panggilan hatinya dulu gitu. Ini apa sih, keresahan apa sih gitu, dan itu melatih keresahan itu menurut aku yang susah. Kalau latihan nulis itu sebenarnya sih gampang, tinggal nulis terus sama rajin baca. Tapi kalau untuk dapetin keresahan supaya kita mau nulis sesuatu dengan benar-benar pakai hati, nah itu yang susah. Makanya orang suka bilang kuncinya nulis bagus adalah harus nulis pakai hati. Kadang-kadang kita nulisnya cuman pakai otak gitu, yang penting nulis ada tulisannya keren, nama kita terpampang di buku. Padahal sebenarnya yang nanti benar-benar kerasa nyampe ke pembaca pasti seseorang yang bisa menulis dengan hatinya gitu. Benar banget. Yang saya sukai dengan menulis itu, kita tuh jadi kayak belajar lagi buat ngenalin diri sendiri nggak sih Mbak? Karena Ya, kita kayak harus konfirmasi kan, yang aku tulis ini tuh aku ngelakuinnya juga nggak sih gitu kan, aku lagi jujur ya, nggak sih sama diri sendiri gitu ya. Itu ya, seru banget sih, kayak berpetualangan dengan diri sendiri gitu ya. betul, 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 betul banget, betul banget. Terus ceritanya dari blog, dari potongan-potongan tulisan yang kata Mbak Davrina itu pendek banget, nggak nyampe 1 halaman, kok bisa sih akhirnya nulis buku nih Mbak? Buku pertama yang mana? Yang Buku pertama itu buku yang ini, buku Beauty and the Cover Muslimah. Ini juga penerbitnya Quanta. Alhamdulillah ini udah national bestseller. Alhamdulillah banget. Terima kasih teman-teman yang sudah baca bukunya, sudah beli bukunya juga. Itu juga berawalnya sebenarnya dari potongan-potongan tulisan sih. Jadi awalnya saya nulis, ya emang penting sih untuk mencari keresahan ya. Jadi dulu tuh saya nulis, jadi saya pernah rencana pengen bikin buku ya sebelum buku ini. Itu bukunya kumpulan puisi, tapi emang udah dasar niatnya nggak lurus ya. Niatnya tuh ya kita sih bilangnya membanggakan orang tua ya, padahal mah pengennya supaya keren aja namanya. Ih keren, ada nama di Gramedia gitu kan, ih ya. lucu ada foto gitu. Itulah sebenarnya sih yang menurut aku bikin
ya naskahnya jadi nggak totalitas. Tadi sih nulisnya nggak pakai hati. Yang penting naskahnya jadi, beres, kirim gitu ya. Sementara ya udah pokoknya itu udah dikirim ke 4 penerbit gitu ya. Terus ya emang alhamdulillah ya ditolak semua gitu ya. Terus kalau sekarang saya pikir-pikir juga, kalau itu naskah terbit, itu tuh isinya kumpulan puisi-puisi galau yang saya pengen cepet-cepet beresin gitu ya. Maksudnya yang penting nih keren nih, ada naskah bisa dipost, tapi bisa publish gitu ya, keren, autor apa gitu ya. Tapi ya itu ya, dasar emang niatnya nggak lurus ya, nggak nggak goal tuh, udah ditolak tuh sama 4 penerbit loh. 4 penerbit tuh nolak semua. Nah akhirnya saya sempat trauma untuk menulis gitu ya, nggak mau nulis lagi. Terus kemudian saya ketemu sama teman saya gitu, saya bilang gini, emang kamu pernah nggak sih mencari tahu sebenarnya apa sih yang pembaca kamu tuh butuhin gitu ya. Jadi kita tidak hanya menulis apa yang kita inginkan, tapi memang yang sesuai dengan apa yang orang-orang pengen tahu dari diri kita gitu ya, pengen tahu dari kita gitu. Jadi ilmu-ilmu apa sih yang pengen diketahui gitu ya, pandangan apa sih dari kita yang pengen diketahui orang lain gitu ya. Nah itulah yang aku coba bikin kayak blog, tapi bentuknya sekarang Tumblr. Nah Tumblr itu dia bisa kayak SFM, jadi orang nanya, nanti saya jawab, orang nanya saya jawab gitu. Nah waktu saya buka gitu ternyata orang-orang tuh banyak nanyanya bukan tentang yang isu-isu apa gitu ya, tapi banyak kan nanyanya tentang bagaimana merawat penampilan gitu ya, terutama yang para muslimah gitu, gimana sih nanti milih apa krim-krim yang natural gitu ya, yang mungkin yang apa, dan tindakan-tindakan yang sesuai syariat gitu ya, tindakan-tindakan perawatan kulit gitu. Jadi oh ternyata ini ya, padahal ini nggak pernah loh saya bahas di blog sebelumnya gitu. Oh ternyata memang penting yang kita bilang mungkin namanya need assessment ya. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya pembaca kita tuh butuhnya apa sih gitu ya. Jadi nggak hanya nulis apa yang kita ingin, tapi memang menulis apa yang dibutuhkan gitu. Jadi mulai dari sana, dan alhamdulillah memang dari sana kebetulan penerbitnya yang lihat gitu. Itu dulu saya belum terkena, maksudnya belum terkenal, belum influencer ya. Karena sekarang tuh orang bilangnya influencer harus berapa ribu supaya dikontak penerbit. Itu tuh enggak. Itu dulu belum yang kita bilang influencer tuh, belum yang puluhan ribu followers tuh belum sama sekali gitu. Jadi kalau teman-teman konsisten dan emang tulisannya bagus gitu ya, teman-teman gak perlu influencer pun itu ya insya Allah ya, semoga penerbit itu juga ada yang meng-approach teman-teman, dan akhirnya penerbit itu bilang kita lagi butuh nih tips buku tentang tips-tips perawatan kulit tapi khusus muslimah gitu ya, nanti yang sesuai syariat dan segala macamnya. Nulis tentang itu lahirlah buku Beauty Undercover Muslimah. Dan ternyata benar, ketika kita menulis apa yang dibutuhkan orang lain, alhamdulillah ya, menurut saya sih itu mengikuti, tapi ya alhamdulillah dapat bestseller gitu. Jadi itu yang jadi catatan banget, bahwa ketika kita menulis dengan hati gitu ya, mau bantuin orang lain dan juga benar-benar sesuai dengan apa yang orang lain butuhkan gitu ya, ternyata memang ya hadiahnya ya, kalau teman-teman mau dapat bestseller, teman-teman akan dapetin itu gitu. Dan tapi yang paling penting adalah dalam konteks banyak penjualannya adalah ternyata banyak orang-orang yang ngerasa butuh, dan makin banyak orang yang semoga dapat manfaatnya gitu, dan semoga itu jadi pahala juga buat kita gitu. Jadi itu sih awal mula nulis buku Beauty Undercover Muslimah. Jadi bukan dari naskah yang benar-benar aku tulis aku masukin, tapi memang justru dari blog-blog gitu ya, rutin jawab untuk membantu aja gitu ya, mau sharing-sharing aja, ternyata alhamdulillah di approach sama penerbit gitu. Itu tahun berapa sih, Mbak? Itu tahun 2000, mulai nulisnya kalau nggak salah 2017 ya. Dia terbitnya kan 2017, saya juga agak lupa sih. Pokoknya waktu bener-bener abis lulus kuliah, mungkin 2016 2017 deh, nulisnya 9 bulanan ya. Biasanya satu buku saya tulis 9 bulan. Jadi teman-teman nggak perlu buru-buru, jangan pernah buru-buru nulis buku. Dan sekali lagi, nulis buku itu bukan untuk diri kita sendiri, karena yang beli bukunya bukan kita tapi orang lain. Jadi benar-benar harus menjawab kebutuhan orang lain, dan dalam menulisnya pun supaya pakai hati gitu ya, memang sesuai dengan keresahan teman-teman gitu ya. Tadi misalnya keresahan saya adalah saya pengen bantu muslimah gitu ya, misalnya saya sedih misalnya banyak muslimah yang belum tahu cara merawat kulitnya dan segala macamnya gitu, padahal kan itu kan jadi salah satu modal kita nyaman dipandang depan suami, kira-kira gitu. Jadi mungkin itu ya cikal bakalnya ya, awal mula pertama kali nulis buku. Iya. Jadi
buat teman menulis yang mungkin belum mampu buat nulis satu buku, mungkin bisa rutin nulis dan dipublikasikan kayak di blog, di media sosial. Mungkin lagi ada editor yang lagi memantau gitu ya Mbak, kemudian dihubungi dan bisa diajak kerjasama seperti pengalaman Mbak Elfrina. Ya, kalau misalnya terus setelah Beauty Undercover lanjut ke Trias Muslimatika itu berapa lama Mbak? Dan kenapa memutuskan untuk nulis buku lagi? Jadi saya baru nulis buku kedua itu 1 tahun kemudian. Sebenarnya maksudnya bukan ngejadwalin nulis buku ya, tapi memang waktu itu lagi concern isu tentang kesehatan, tentang parenting sih, pengasuhan anak. Yang sampai sekarang ternyata emang jadi panggilan hatinya gitu ya. Teman-teman apa sih panggilan hidupnya? Nah itu aku akan bilang kalau aku itu adalah untuk empowering empower perempuan gitu ya supaya bisa totalitas gitu untuk menjadi seorang ibu, dan salah satunya aku tuangin di buku Trias Muslimatika. Nah yang menggerakkan pertama kali juga um, jadi penerbit yang sebelumnya itu editor yang sebelumnya itu karena lihat apa mungkin ya penjualannya bagus ya, dan juga banyak ya alhamdulillah dari sana diundang ke beberapa seminar, udah sempat ingetin terus nulis buku lagi dong gitu ya, tapi nggak dibilangin temanya apa gitu ya, dibebaskan gitu. Terus awal-awalnya sih belum, karena apa ya, itu panggilan hati sih ya kalau menurut saya. Maksudnya nulis daripada nulis dipaksain gitu ya, dan nulis buku itu kan komitmen ya teman-teman gitu. Jadi nggak mudah sih sebenarnya untuk mengumpulkan naskah sekian ratus halaman gitu ya. Itu kan butuh yang namanya komitmen gitu. Menulis buku adalah komitmen gitu. Jadi kalau emang nggak dari hati itu berat sih teman-teman untuk nyelesain satu buku itu. Entah itu misalnya niatnya supaya biar keren apa segala macam, pasti nanti ujung-ujungnya capek di tengah. Tapi kalau bener-bener teman-teman tuh dari hati yang kayak enggak saya harus nyelesain ini karena saya mau bantu orang lain, itu tuh pasti teman-teman bisa komit gitu. Nah ya udah akhirnya ditunda-tunda terus ya, ada kayaknya belum ada panggilan hatinya, dan ya memang alhamdulillah waktu itu akhirnya muncul tuh panggilannya ketika hamil. Nah, ketika hamil, terus punya anak, terus baru ngerasain, ih ternyata punya anak susah banget ya, gitu ya, punya anak susah banget. Dan saya mikir gini sih, saya aja yang backgroundnya dokter itu, tenaga kesehatan aja susah. Apalagi ibu-ibu lain mungkin nggak ada background gitu. Saya punya privilege, dapat ilmu, waktu dulu ikut sase anak, kemudian juga pernah di puskesmas juga. Saya tuh ada privilege ini gitu ya. Ini kayaknya saya nggak bisa ngebayangin gitu ya kalau orang tuh bener-bener mulai dari nol gitu. Nah akhirnya dari situ, oh saya aja kesusahan apa orang lain gitu ya, nih berarti kita harus bantu nih gitu ya, kita harus bantu. Barulah itu panggilannya muncul gitu, oke, I have to do something, nulis via buku gitu. Jadi dan memang ada beberapa concern, misalnya kayak waktu jadi ibu itu kan makin sering buka Instagram untuk lihat-lihat tips-tips dari ibu-ibu lain. Terus kan kadang-kadang beberapa saya lihat tipsnya itu nggak sesuai dengan um, evidence gitu. Maksudnya ini sih ini kalau dikasih saran nih kayak gini, tapi harusnya nggak gini nih gitu. Jadi itu ada beberapa hal yang mau saya lurusin juga. Akhirnya ya udah ditulis di buku Trias Muslimatika itu gitu. Jadi itu sebenarnya buku tentang perjalanan transisi seorang muslimah ya menjadi seorang ibu, istri, dan juga muslimah berdaya. Nah memang tambahannya adalah itu terutama dikhususkan untuk para muslimah yang juga mau berkarir di luar rumah ya, karena kan itu kan opsi ya gitu ya, dan tergantung ridho suami juga tuh gitu. Jadi itu yang sebagai tambahannya gitu ya, dan itu memang kebetulan banyak ditanya di DM, berarti saya mikir oh berarti ini emang dibutuhin. Akhirnya memang ilmu-ilmu tentang pengasuhan anak itu saya juga combine dengan gimana caranya bisa mengasuh anak di tengah kesibukan gitu ya, gimana tektok sama suaminya, gimana tektok sama anggota keluarga lainnya gitu. Itu yang dibahas di buku Trias Muslimatika. Jadi lagi-lagi emang berangkat dari keresahan sih melihat isu yang ada di masyarakat. Maksudnya yang Mbak Trias Muslimatika itu juga cetakannya lebih dari satu ya. Kalau nggak salah pernah ganti Iya cover udah, nggak? iya Iya, iya. udah cetakan kedua. Cuman saya belum update Masya lagi, Allah. kayaknya mungkin udah OTW cetakan tiga ya, tapi apa namanya, emang udah lama sih nggak megang, tiba-tiba aja dikabarin oh iya nih udah dikirimin yang sekarang udah bisa dapat national bestseller gitu ini. Tapi Masya ya Allah. saya sih alhamdulillah banget
yang buku beauty and cover ya, tapi saya alhamdulillah banget, berarti kan banyak yang, semoga banyak yang dapat apa ke approach gitu ya sama buku ini dan dapat ilmunya gitu, dan semoga itu juga jadi ladang pahala bagi seorang penulis gitu. Ya, saya suka merekomendasikan buku Trias Muslimatika itu ke teman menulis yang dia pengen cerita tentang pengalaman pribadinya. Karena Hmm, saya nggak nyangka loh waktu baca buku Trias Muslimatika itu kan tebal ya. Saya kira iya. isinya itu apalagi tentang transisi muslimah gitu kan. Saya Mm-mm. pikir isinya itu akan banyak teori-teori gitu kan. Iya, iya, ternyata enggak ya. Iya, saya bacanya tuh kayak Santai. semi novel, enak banget gitu. Iya, Halamannya tebal tapi bisa dibaca tuh lumayan cepet gitu. Padahal banyak iya, banget iya, Masya Allah. um, apa ya ilmu-ilmu yang kita dapetin di dalam cerita itu. Jadi itu emang kayak ngejauh Iya, banget sih gimana caranya kita nulis tanpa menggurui pembaca lewat sebuah betul, betul. cerita ya kayak. Iya, sebenarnya cara menulis pun juga itu, sebenarnya cara menulis pun juga itu saya observasi dulu sih, teman-teman gitu. Dia jadi namanya juga kita pengen buku kita kan bermanfaat ya gitu. Jadi saya lihat dulu, jadi kita bisa lihat dulu sebenarnya, selain kita ngomongin topik apa yang mau kita angkat, kita cari tahu topik apa yang mau diangkat, kita juga bisa lihat kalau topiknya ini cara ngomonginnya gimana sih gitu ya. Kalau buku Beauty Undercover itu kan dia bener-bener tips banget, teori banget gitu ya. Um, karena aku lihat waktu aku praktek, pas klien-klien itu suka sebenarnya belajar gitu ya, suka tuh dengerin kulit aku jelasin ini kulit ada sekian lapis segala macam, dia tuh suka gitu. Jadi oh berarti cara nulis yang kayak gitu kayaknya bisa masuk nih. Nah pas yang buku yang kedua saya lihat, oh kayaknya orang-orang kalau ngomongin tentang parenting itu pasti ngomonginnya tuh kisah pribadi, nanti ada lesson learn-nya gitu. Jadi kayaknya kalau dibikin saya tips-tips itu agak susah masuk dan agak kaku ya gitu. Jadi kalau kita bisa sih, selain lihat isu yang mau diangkat dari sudut pandang pembaca, kita lihat juga pembaca itu kira-kira kalau aku angkat isu ini, atau problem ini enaknya ngomongnya gimana ya gitu ya. Kayak sebenarnya di buku Tria Muslimatika ada pesan bahwa jangan pacaran sebenarnya, tapi dibikinnya kayak cerita gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang jangan pacaran ya, ada hadisnya di ayat itu kan udah sering, tapi dan mungkin orang ngerasa digurui. Tapi kalau misalnya dengan cerita nih, dulu saya juga gitu loh, tapi saya akhirnya bisa gini gini, gini gitu. Semoga itu sih bisa lebih masuk gitu ya, karena orang nggak merasa digurui. Jadi teknik-teknik untuk nyampe itu juga kita bisa pelajari supaya bisa lebih masuk ya. Sekali lagi sih, kalau teman-teman, aku yakin kalau teman-teman nulisnya pakai hati, itu bukunya tuh sampai apa ya, mungkin jadi agak idealis terhadap buku sendiri gitu ya. Jadi kalau bukunya tuh belum belum ini banget gitu ya, pasti kita kayak nggak bisa gitu. Jadi bener-bener pengen bikin supaya buku itu tuh nyampe di pembaca gimana pun caranya gitu ya, nggak hanya langsung jadi aja. Terus nih Mbak, kan kayak buku Beauty Undercover itu kan buku pertama Mbak Dovlina ya. Gimana sih Mbak buat meyakinkan orang buat mau gitu baca buku pertama kita? Istilahnya apa ya? Ngejualnya gimana sih? Sampai sekarang alhamdulillah tuh sampai nasional bestseller gitu loh Mbak. Mm-mm. Pertama sebenarnya yang kalau teman-teman beli sesuatu nih, orang yang ngedagang jago nih, tapi pas teman-teman beli ternyata dia barangnya gampang rusak, teman-teman bakal ngerekomendasiin itu nggak ke orang lain kan, nggak ya. Enggak, Nah, kalau menurut siapa aku ya? ya kecewa. Jadi first thing first adalah pastiin emang buku kita tuh oke gitu. Jadi teman-teman tuh pede banget mau mau promosi ini. Aku yakin kamu baca ini kamu pasti langsung gini gini gini. Jadi kalau teman-teman yakin bukunya tuh berkualitas bagus, itu pasti teman-teman tuh pertama nanti lebih mudah untuk pembaca teman-teman nge-share ke pembaca lainnya. Yang kedua adalah ketika teman-teman mau jualin bukunya, itu tuh punya spirit sendiri kayak nggak, ini tuh worth it untuk dibaca. Oke, aku akan gencar gini gini. Jadi waktu buku pertama itu, karena aku nulisnya dengan apa ya, dengan penuh titik darah gitu ya, bener-bener ini banget. Dan apa ya, aku ngerasa juga gini sih, waktu itu aku bukan influencer, jadi I have to make sure that ini tuh worth it banget untuk dibaca, karena kan
aku bukan siapa-siapa nih gitu, siapa juga yang mau dengerin aku gitu kan, tapi kalau buku ini bagus untuk dibaca dan bermanfaat, pasti orang lain itu akan beli dan promosiin tanpa aku minta gitu. Jadi pastiin itu tuh berkualitas gitu ya, berkualitas. Nah, yang kedua adalah sebenarnya kita juga bisa, aku dulu ini bikin memang plan untuk promosinya gimana. Jadi waktu itu bener-bener ada meeting sama, pertama kalinya sebenarnya ketemu langsung sama penerbit pas bukunya udah jadi. Jadi biasanya kan via email terus tuh. Terus habis itu pas pertama kali apa namanya ketemuan, terus habis itu aku sebelum ketemuan aku udah bikin tuh rencana promosi. Nah, sampai penerbit katanya sebenarnya agak kaget, kayak prepare banget gitu, ini mau bener-bener mau promosiin gitu ya. Aku udah bilang, iya nanti saya akan, pertama saya akan keluarin postingannya yang ini, coming soon-nya gini, nanti ada promonya gini, giveaway-nya gini gini gini. Itu tuh penerbitnya sampai kayak wih, apa, prepare banget gitu ya, well plan banget gitu. Dan saya sih percaya if we fail to plan, we plan to fail. Jadi kalau kita gagal merencanakan, maka kita merencanakan untuk gagal. Jadi teman-teman bener-bener rencanain gitu, mau ngapain sih. Pertama posting apa namanya, udah siapin bener-bener deh bentukan postingannya gitu ya, desainnya maunya ambience-nya warna apa segala macam, itu saya bener-bener detail. Warnanya nanti ada hijau, pink, ungu, sama biru sesuai dengan ini ambience-nya gitu, sesuai dengan buku covernya. Habis itu nanti pertama teasernya gini, munculnya tanggal segini, ini tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini gitu. Jadi itu benar-benar well plan. Nah, yang ketiga adalah eksekusi plannya dan nggak perlu malu. Nah, kadang-kadang ada yang malu kayak, ih malu ah ngejualin buku sendiri gitu, kayak apa sih, kayak murah banget gitu, kayak ngepost mulu tentang bukunya. Tapi ya I think it works sih. Jadi kayak gini deh teman-teman, mungkin sering lihat iklan ini terus lama-lama jadi penasaran itu, ini apa sih, ini ribet ribet banget kayaknya nih ngomongin ini mulu. Akhirnya teman-teman penasaran, teman-teman penasaran kan. Jadi daripada malu-malu gitu ya, mendingan sekalian aja totalitas. Dan aku yakin kalau teman-teman yakin bukunya berkualitas, teman-teman gak bakal malu. Jadi aku promosiin terus di feed gitu, aku compile, aduh itu bener-bener sih aku compilein itu testimoni orang, aku jadiin satu, itu bener-bener sendiri aku lakuin pakai aplikasi Photoshop. Jadi aku masukin satu-satu opininya, aku crop, aku screenshot, aku crop, aku jadiin satu-satu nanti di beberapa slide supaya bisa di swipe gitu kan. Ya udah, ternyata memang it works sih. Mungkin lama-lama orang kayak, ih apa sih ini, akhirnya dibaca gitu. Sampai sekarang ya alhamdulillah kadang-kadang masih tetap aja dapat review gitu. Jadi nggak perlu malu dan emang harus kita usaha. Dan yang terakhir adalah memang catatan dari penerbit selalu bilang gini, buku yang sukses penjualannya itu memang depends, bergantung pada penulisnya. Jadi penulisnya memang harus yang aktif, nggak hanya nulis terus kayak ya udah gitu, tapi emang harus aktif. Kalau kita lihat ya teman-teman, influencer yang udah besar aja dia nggak malu gitu loh promosin bukunya, dia taruh di bio, dia taruh inilah apa segala macam. Tapi memang karena udah besar namanya, mungkin nggak sering tuh ngepost di feed. Nah kalau kita dulu, saya waktu belum yang kita bilang influencer ya, karena siapa juga yang mau baca saya gitu kan, ya siapa lagi nih, oh berarti saya harus bikin orang-orang tuh tahu ini buku tuh bagus gitu. Jadi itu, dan ya mungkin lurusin lagi niatnya bahwa aku pengen buku aku dibaca bukan supaya kebeli nanti bestseller keren, tapi supaya makin banyak orang yang dapat ilmunya dan semoga itu jadi ladang pahala untuk aku gitu ya. Nggak, it's never easy sih teman-teman, apalagi yang mulai dari nol, yang maksudnya kita bukan yang influencer yang MM followersnya gitu ya. Ya emang kita harus ngelakuin itu gitu ya. Maksudnya kita harus effort sih, harus ikhtiar, apa namanya, dan benar-benar direncanain dari awal gitu. Semoga nanti Allah memudahkan juga teman-teman semua. Amin, amin. Karena kalau misalnya influencer MM-an, satu kali posting udah habis gitu ya, Mbak ya. Iya, satu kali postingan langsung. Nah, kalau kita kan siapa ya gitu kan. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Yang kalau tahu kualitasnya bagus, apalagi dapat review orang-orang, langsung aja. Dan kadang-kadang gini-gini, kadang-kadang orang kan suka sungkan juga tuh ngasih review. Jadi makanya kita bisa stimulasi dengan giveaway. Nah, giveaway-nya itu misalnya kasih tahu kenapa sih pengen baca buku ini gitu. Jadi itu juga menstimulasi orang untuk ngasih feedback ke kita. Nanti kita bisa screenshot sih kayak, oh ternyata dibutuhin loh buku kayak gini gitu-gitu. Jadi bisa pakai strategi-strategi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau saya rangkum jawaban dari Mbak Dafrinya itu kuncinya di penulis itu sendiri ya. Betul, betul. Kalau misalnya Kayak kita itu nggak yakin kayak sama, anak.
Kita Buku tuh kayak gimana? anak kita gitu. Buku tuh kayak anak Iya kita. Kita benar. nggak bisa bergantung sama orang lain, nggak bisa bergantung sama sekolah. Ya emang kudu kita yang paling taking care gitu, anak kita sendiri. Buku itu kayak anak kita, itu harus saya garis bawahin. Jadi kalau udah lahir jangan ditelantarin ya. Siapa yang mau membesarkan dia gitu kan sampai akhirnya dia nanti bisa berjalan sendiri dan akhirnya terjual dengan jumlah yang kita nggak pernah bayangin gitu. Jadi Iya, tanpa kita jualan pun orang ternyata masih nyari gitu kan buku itu. betul. Masya Allah banget ya teman-teman menulis tuh bisa eh, belajar banget, belajar banyak dari pengalaman Mbak Davrina. Amin, amin, amin. Oke deh. Selanjutnya menurut Mbak Davrina, kenapa sih Mbak menulis buku itu menjadi penting? Karena kan nulis buku itu nggak harus profesi penulis gitu kan yang nulis buku. Kayak Mbak Davrina seorang dokter juga nulis buku. Mungkin profesi-profesi lain tuh sebenarnya juga butuh nulis buku. Menurut Mbak Davrina, kenapa menulis buku itu menjadi penting? Oke, ini bagus banget nih. Jadi kenapa sih kenapa harus nulis gitu ya? Kenapa nggak yang lain? Sebenarnya itu hanya tools ya teman-teman. Jadi itu alat. Jadi misalnya gini, teman-teman punya keresahan, aku sih nggak akan bilang semua orang harus nulis buku gitu ya. Tapi aku akan bilang gini, kalau teman-temannya suatu keresahan, teman-teman mau ngejawab isu apapun di masyarakat, entah itu tentang isu pacaran ke, mau isu tentang halal haram ke, mau isu tentang parenting segala macam, salah satu toolsnya bisa via tulisan. Ada alat lain pakai omongan, misalnya apa seminar, atau misalnya tulisan lebih singkat, misalnya pakai konten-konten caption-caption di Instagram atau di Twitter misalnya. Atau cara lain adalah misalnya dengan menempuh pendidikan tinggi misalnya. Oke, aku akan menjadi peneliti, menjadi profesi segala macam. Jadi itu hanya salah satu alatnya aja. Nah, plusnya dari menulis adalah pertama, teman-teman punya uh, plusnya mengambil tools tulisan ya, mengambil tools tulisan. Jadi alatnya itu tulisan. Jadi menyampaikan keresahan via tulisan, membantu orang lain via tulisan adalah satu. Ketika teman-teman punya satu keresahan yang nggak bisa dijawab dengan singkat via caption, maka menulis buku jadi solusi. Gitu. Ngasih tahu tentang perawatan kulit, ngomongin di caption panjang lebar, entah kenapa masih aja ada yang nanya gitu, kayaknya perasaan udah dibahas gitu deh gitu. Tapi kenapa ya, oh ternyata caption aku belum mencakup semuanya gitu. Bener juga ya, oh ini ternyata yang dia tanyain nggak tercakup di caption aku gitu. Jadi oke deh, aku harus bikin postingan lagi. Udah bikin postingan lagi, orang masih ada yang nanya lagi. Oh, itu kan ada di postingan sebelumnya. Oh, tapi mungkin orang ini belum lihat gitu ya. Dan dia nggak ngerti bahwa dulu udah pernah dibahas gitu. Jadi, kalau teman-teman punya tipikal isu yang sama kayak gitu, yang kita harus bener-bener lengkap dan komprehensif ngebahasnya, menulis buku itu jadi solusi yang pas banget. Jadi, sekalinya nanya, menurut kamu gimana sih cara supaya kita misalnya gak pacaran gitu ya? Panjang nih, kasihlah buku nih bukunya nih, baca aja gini. Kenapa sih perempuan harus pakai kerudung? Waduh, panjang lebar nih gitu ya. Gimana sih mulainya pakai kerudung? Waduh, panjang nih, kasihlah buku gitu. Jadi sesi kita harus ngomongin itu selama berjam-jam, kita ganti sama yang namanya buku. Dan di buku itu kan kita nggak ada salah ngomong gitu ya. Kalau ngomong gini kan karena mungkin ada suka salah ngomong apa segala macam gitu ya. Tapi kalau di buku kita bisa edit-edit lagi dan kita bisa pilih-pilih bahasanya supaya lebih enak ditangkap sama target sasaran kita gitu ya. Nah, jadi itu satu kenapa harus menulis. Yang kedua adalah um, yaitu adalah dia satu, tapi kalau misalnya teman-teman isu, apalagi isunya tuh luas ya, kan kita capek ya ngomongin terus ya, ini diulang-ulang terus akhirnya ya paling mudah sebenarnya dengan buku. Jadi tinggal nanti kasih orang itu buku nih, baca aja ini, dah beres gitu. Jadi bisa mengapproach lebih luas sih gitu ya, lebih luas dengan produksi buku. Teman-teman bayangin kalau kejual 2000 exemplar berarti ada 2000 orang loh. 2000 orang itu nanti ngomongin lagi mungkin ke orang-orang lain. Anggap aja 2000 tuh satu orang ngomongin ke satu orang, berarti teman-teman udah menjangkau 4000 orang gitu. Jadi itulah sebenarnya menurut aku dua alasan utama yang spesifik kenapa nulisnya buku ya gitu ya. Tapi memang ada nih yang suka, ada mungkin sempat ditanya juga kalau self healing gimana. Nah, kalau self healing pasti itu um,
mungkin kita bagi dua. Kalau yang tadi kita banyak bahas adalah nulis untuk orang lain. Tapi kalau self healing, nulis untuk diri sendiri itu belum, nggak harus jadi buku. Karena kan emang tujuan dari self healing itu kan untuk diri kita sendiri dulu nih yang penting gitu kan. Mau orang lain baca, mau orang lain enggak, yang penting untuk diri kita sendiri, dan kita nggak ada kebutuhan untuk dibaca orang lain. Nah, kalau kita nulis suatu isu, kita kan butuh dibaca sama orang lain supaya orang lain itu bisa berubah gitu ya. Kalau self healing kan buat kita sendiri. Jadi makanya kalau dulu misalnya saya dulu suka nulis-nulis puisi, ada yang self healing, ada yang memang ditujukannya untuk mengubah persepsi orang gitu. Jadi mungkin itu harus kita bedain. Waktu dulu ngumpulin puisi-puisi yang self healing sih dan dikirimin, ujung-ujungnya nggak tembus sih. Mungkin memang karena itu tujuan untuk diri sendiri ya. Yang itu saya pertama kali saya cerita itu. Jadi banyak self healingnya dari self healing saya tuang ke puisi itu saya kumpulin. Ya memang karena tujuan untuk diri sendiri ya. Jadi emang nggak bener-bener targeting untuk orang lain. Mungkin nggak sesuai dengan kebutuhan orang lain gitu. Jadi mungkin kita harus bedain. Dua-duanya ada manfaatnya, tapi beda tipenya. Gitu. Jadi dengan nulis buku kita tuh jadi kayak lebih hemat energi gitu ya Mbak ya. Kita Ya, bisa dan bisa menjangkau lebih banyak orang, dan semoga itu juga jadi ladang pahala yang berlebih-lebih lagi buat kita. jangkauannya juga jadi lebih luas ya. Betul, betul. Kemudian nih Mbak, tips produktif. Kenapa sih? Bukan kenapa ya, bagaimana Mbak Dafrina bisa produktif, jadi istri, jadi ibu, terus juga kabarnya masih suka riset-riset juga kan ya Mbak ya, masih banyak banget gitu, nggak hanya nulis, tapi banyak banget program-program yang sedang Mbak Dafrina tekuni itu gimana sih produktifnya seorang muslimah, itu gimana Mbak? Um, Sebenarnya sih kalau dulu mungkin saya jawab ya kita harus aktif aja gitu ya. Maksudnya kita sebenarnya menjadi seorang yang produktif itu bukan goal sih. Jadi itu kayak mengikuti gitu. Apa yang diikuti sama dia itu panggilan hati kita. Jadi kalau teman-teman udah nemuin panggilan hati, keresahan terhadap sesuatu, itu teman-teman gak akan berhenti sih. Gak akan berhenti, aku yakin. Jadi misalnya kayak aku pribadi gitu ya, aku udah punya keresahan yang aku nggak bisa diem gitu ya sampai masalah ini, dan itu masalahnya nggak pernah tuntas, yaitu tentang kesehatan ibu sama anak di Indonesia. Itu nggak akan pernah tuntas ya, masih ngomongin stunting, ngomongin kecerdasan anak, human resource quality di Indonesia tuh kita cuma 50. Jadi anak yang lahir di Indonesia itu hanya kemungkinan besar tuh hanya mencapai 54% dari potensi terbaiknya gitu ya. Itu memang kita masih agak rendah sih di peringkat SDM-nya, dan sebenarnya untuk ngejar SDM itu kan harus dari masa-masa awal kehidupan. Jadi masih banyak concern banget untuk mengoptimalkan kesehatan ibu sama anak ya, perempuan ya, perempuan, ibu dan anak, terutama untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan anak di masa-masa awal kehidupan. Itulah yang menggerakkan untuk nulis buku Trias Muslimatika, untuk mungkin nulis buku untuk jadi peneliti. Peneliti itu sebenarnya penelitiannya juga memang tentang kesehatan ibu dan anak gitu ya. Jadi memang udah sesuai dengan panggilan hati gitu ya. Dan juga misalnya nulis-nulis caption di Instagram, kalau teman-teman cek sebenarnya banyak kan ngomongin tentang anak gitu ya. Walaupun ngomonginnya kayak apa namanya, review tentang kehidupan saya dan anak saya Daina pribadi, tapi sebenarnya ada lesson yang saya pengen share gitu ya. Karena ya tadi keresahan itu akan selalu mendorong teman-teman, dan aku yakin ketika ada keresahan itu teman-teman akan terdorong untuk produktif gitu. Dan yang kedua adalah satu keresahan, yang kedua adalah untuk mengoptimalkan setiap waktunya dengan sebaik-baiknya, karena kita nggak pernah tahu kapan ajal menjemput. Bisa aja ntar tiba-tiba ya nuzul min zalik, tiba-tiba terjadi gempa nih di tengah live, kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi um, kita mungkin saya sendiri sih nggak pernah ngerasa siap gitu ya. Jadi maksudnya ya adalah pengen be the very best version dari diri kita sendiri gitu ya. Dan gimana ya, kita kayak, aku sih ngerasa kayak berhutang, maksudnya berhutang sama Allah gitu loh. Allah udah ngasih banyak banget nikmat buat kita, even ketika nggak keterima di universitas yang kita inginkan, kita udah dikasih mata, dikasih otak dan segala macam. Itu tuh udah priceless banget gitu. Kenapa bisa tahu priceless? Teman-teman kalau tahu harga bikin robot kan mahal banget ya. Udah gitu kan bikin robot tuh gagal mulu gitu, bisa gitu kan ya. Itu kan dia mau mengcopy apa yang ada di manusia. Berarti kita tuh emang mahal banget teman-teman. Gitu. Jadi jangan pernah underestimate diri sendiri gitu ya. Harus banget nge-push diri supaya be the very best version dari diri kita sendiri.
apalagi banyak misalnya ada tambahan dukungan orang tua, ada tambahan kita lulusan S1 dan segala macam, itu udah kelebihan banget sih gitu. Jadi um, apa udah seharusnya kita itu give back gitu ya, ngasih kembali dengan cara ngebantu orang lain gitu. Salah satunya misalnya ya tadi dengan penelitian misalnya, atau ya ini dengan yang kita bahas ini dengan nulis buku, semoga orang-orang akan terbantukan gitu. Ya, bener banget, mengoptimalkan waktu sebaik mungkin. Setiap hari kita dikasih waktu 24 jam ya, Mbak. Orang yang kita Sama sebenarnya, setiap orang mah lihat sama jamnya. sama. Kita tuh kalau ngelihat orang, duh dia enak banget, udah sukses banget. Gimana ya cara dia ngatur waktunya? Padahal sama ya Mbak, sama-sama 24 jam. Bukan berarti yang sukses dia 30 jam gitu ya. 40 jam per hari ya. Tinggal manajemen waktu kita aja, teman-teman. Nah, waktu Mbak Dafrina nulis buku Trias Muslimatika dan Beauty Undercover nih, gimana nih manajemen waktu buat nulis buku? Kan itu bukunya tuh tebal-tebal ya. Berapa lama sih Mbak dibutuhkan waktunya untuk nulis Trias Muslimatika dan Beauty Undercover? Mm-mm. Jadi kalau kira-kira sebenarnya sih sama ya, entah kenapa sama 9 bulan. Ya kayak hamil ya. Hamil 9 bulan lahiran. Sebenarnya itu waktunya cukup lama sih karena ya tergantung sih teman-teman, tapi kalau teman-teman cukup apa namanya ya tergantung sebenarnya topiknya ya, tergantung topiknya ya. Kalau misalnya topiknya butuh pembahasan komprehensif ya berarti emang dia akan butuh lebih banyak halaman ya, akan dibahas lebih banyak halaman ya, berarti kemungkinan besar akan butuh waktu yang lebih banyak gitu. Jadi yang bisa kita lakuin adalah um, kalau saya itu karena memang sambil juga kerja dan ngurus anak, jadi kita butuh suatu platform yang memungkinkan kita untuk nulis di mana saja dan kapan saja. Nah, yang saya gunain adalah Google Drive. Jadi saya taruh di Google apa sih bilangnya Google Docs ya. Jadi nanti yang kapanpun saya bisa update. Jadi saya nulis itu misalnya waktu apa dengan misalnya pakai laptopnya saya gitu ya. Terus nanti lagi away ini dari laptop tapi nggak bisa ninggalin anak, oh pakai yang laptop yang deket dari laptopnya suami misalnya, ya udah tinggal nanti sign in itu deh, jadi nggak perlu pindahin Word dari satu laptop ke laptop lain gitu. Nah juga misalnya waktu keluar kota gitu ya, itu kebetulan misalnya lagi bawa laptop saudara yang laptopnya kecil gitu ya, jadi aku tetap bawa laptopnya dan di sana nggak perlu pindah-pindahin Word naskahnya, tinggal sign in ke Google gitu, jadi langsung masuk sambil ngerjain di kereta. Jadi waktu itu kalau nggak salah perjalanan ke daerah Jawa Tengah naik kereta gitu ya, kebetulan ada amanah untuk ngisi di sana, ngisi acara, pas pulang di kereta pada bengong bukain YouTube gitu ya, ya udahlah mendingan isi aja gitu ya, apalagi 8 jam waktu itu, waduh itu 8 jam kalau diisi dengan bengong-bengong sayang banget ya waktu kita gitu kan, jadi sepertiga hari, jadi diisi dengan nulis itu. Dan memang kita perlu ada kesadaran sih bahwa gini ya, apalagi kalau teman-teman punya kesibukan di hal lain selain nulis, kita harus benar-benar efisien terhadap waktu. Kalau kita ada waktu leha-leha, misalnya leha-lehanya sih kalau 10 menit 15 menit ya oke lah, tapi kalau leha-leha misalnya 2 jam akan ada konsekuensi di akhir, entah nanti itu berkurang jam kerjanya, entah itu nggak jadi nulis, entah pokoknya akan mempengaruhi produktivitas kita apapun itu di lini apapun, entah itu misalnya waktu nanti mau bonding sama anak dan segala macamnya gitu. Jadi kalau teman-teman ada kesibukan yang agak multi gitu ya, jadi harus benar-benar efisien, tahu konsekuensinya, bahwa kalau kita nggak bener-bener manfaatin waktu nih 2 jam kita pakai buat scrolling gosip, lihat YouTube, nanti di akhir penyesalan itu, dan penyesalan itu yang muncul, yang kadang-kadang kita bilang gini, ya coba tahu gitu aku, nah gitu. Atau misalnya tadi aku 2 jam ngapain aja ya, nah itu sebenarnya adalah momen ketika kita lost consciousness terhadap waktu, jadi kita hilang kesadarannya terhadap waktu, itu yang harus kita benar-benar hindari. Aku yakin kalau teman-teman benar-benar disiplin, itu sih nulis buku itu pasti sih goal sih nggak nyampe setahun gitu, nggak bakal di bertahun-tahun ya. Kecuali bukunya berat, bukunya butuh nyari inspirasi dulu, harus kadang-kadang kan ada yang harus ke kota lain dulu ya, buat misalnya meriset, misalnya kayak Mbak Dewi Lestari gitu ya. Jadi kan Mbak Di gitu ya,
Jadi tadi kan dia harus benar-benar riset dulu segala macam gitu ya. Itu kan ada beberapa buku yang kayak gitu. Nah, itu emang benar-benar text time dan mungkin itu lebih dari setahunan gitu. Tapi kalau untuk buku yang nggak perlu meriset, nggak perlu tahu kondisi-kondisi tempat lain dan segala macamnya sih, aku yakin teman-teman asal disiplin bisa. Isihin aja deh sehari tulis kira-kira 45 menit gitu ya. Itu pasti udah cukup banget gitu. Dan terakhir tadi platformnya bisa diakses di mana aja, disiplin terhadap waktu, dan memang perlu dijadwalin, nggak cuman kayak nulis di waktu senggang. Itu pantang banget nulis di waktu senggang. Sisa yang ya. Susah, karena senggangnya kita, kalau kita bilang senggang, bayangannya itu senggang adalah nonton YouTube, ya nggak? Nonton YouTube, leha-leha. Ketika kesenggangan itu kita isi dengan nulis buku, langsung berat pas nulis, aduh, gitu. Gimana sih? Udah lagi nggak on ya. Iya, mindsetnya udah berbeda gitu. Jadi kita harus bikin mindset, oke, pas hari Sabtu, Minggu, jam segini, aku akan nulis buku. Bukan waktu senggang, tapi memang dijadwalin. Sama kayak ibadah. Ibadah itu nggak dikerjain di waktu senggang, tapi ya gitu. Oke deh Mbak. Terus ada kesan apa sih Mbak dari pembaca yang sampai sekarang tuh sangat menyentuh gitu selama Mbak Dafrina nulis buku nih, dari pembaca buku-buku Mbak Dafrina? Mm-mm. Sebenarnya sih setiap denger ada orang yang baca dan ngerasa terbantu tuh, itu priceless ya bagi seorang penulis gitu ya, karena itulah sebenarnya goal kita menulis adalah untuk menginfluence orang lain menjadi apa ya, lebih baik lah gitu ya. Mungkin uh, ada yang skalanya kecil, ada yang skalanya besar. Jadi setiap dapat review ada orang baca buku dan ngerasa terbantu tuh, apa ya, bener-bener kena di hati gitu. Alhamdulillah banget gitu ya, alhamdulillah banget gitu, kebantu. Ada yang satu sih yang paling aku inget itu, ada dokter di puskesmas yang baca buku Trias Muslimatika. Buku Trias Muslimah itu ketika apa, buku itu kan sebenarnya semi novel ya, maksudnya kan itu kan bukan buku-buku ini banget, tapi dokter itu bilang apa, ini bagus banget kalau dibaca untuk apa, para ini. Tapi aku waktu nggak nge-repost sih, cuman kayak jadi apa, ini aku pribadi gitu ya. Soalnya ada mungkin aku nggak bisa share gitu ya siapanya gitu. Jadi ya kebantu banget, dan akhirnya dia ngerekomendasiin itu ke apa, klien yang datang ke puskesmasnya gitu. Jadi aku kayak apa, nggak hanya pembaca yang general gitu ya, tapi orang-orang yang mungkin punya keresahan yang sama kayak aku gitu ya, yang pengen mengedukasi orang, itu tuh buku ini tuh juga mempermudah mereka gitu. Dan apa, dan aku sih mikir ya, kalau di puskesmas itu kan berarti kan jangkauannya luas ya, nggak hanya aku kenal aja gitu ya, atau yang kenal aku aja, tapi mungkin orang-orang yang nggak kenal gitu ya, tapi itu juga bisa dapat manfaatnya gitu. Jadi ya itu sih yang paling mungkin yang satu hal yang aku inget banget gitu ya. Alhamdulillah banget bisa ngebantu orang-orang yang juga punya keresahan yang sama gitu ya, itu juga akan tersalurkan gitu ya, apa, alatnya gitu, dengan buku kita juga gitu. Juga misalnya kadang-kadang juga ada di seminar gitu ya, ada peserta misalnya bilang, Kak, aku tadi ada pembicaranya ini, dia ngerekomendasiin buku kakak loh gitu. Itu padahal maksudnya pembicaranya itu yang udah senior gitu ya, tapi nggak bilang ke aku juga bahwa beliau merekomendasikan gitu. Jadi kayak aku, wah, aduh, itu kayak bener-bener apa ya, aduh, itu seneng banget ya, selain ngebantu targetnya langsung, tapi juga ngebantu teman-teman seperjuangan yang punya isu yang apa, punya keresahan yang sama, juga bisa, mereka tuh bisa apa ya, bisa sama-sama geraknya gitu. Jadi itu sih mungkin yang paling diingat. Jadi buat pembaca jangan sungkan ya buat kasih respon ke penulisnya langsung ya, karena itu jadi kayak mood booster banget nggak sih Mbak, buat semangat kita untuk terus nulis Iya, gitu ya. betul. Penulis sih tanpa pembaca sih ya bukan siapa-siapa sih. Ibaratnya Iya. kayak kalau artis tanpa yang ada ininya ya nggak, bukan siapa-siapa. Jadi ya nggak bakal jadi penulis kalau nggak ada pembaca gitu kan. Karena kalau kita nulis nggak ada yang baca ya sama Ngapain aja gitu ya juga gitu tulisan. kan gitu. Jadi menurut aku pembaca tuh selalu harus jadi prioritas utama kita. Nomor satu pembaca, nomor dua penerbit, nomor satu selalu pembaca. Makanya dari awal aku selalu bilang
cari keresahan yang memang menjawab, kita harus cari nih isu-isu yang memang menjawab kebutuhan orang lain, dan penyampaiannya juga memang harus disesuaikan dengan orang lain itu, karena um, mereka tuh kayak rajanya sih kalau menurut aku gitu. Jadi memang apa ya, pembaca ya, kita tulisan kita nggak bakalan bisa bermanfaat kalau nggak dibaca gitu aja intinya, Mbak. Betul, betul banget. Oke deh Mbak Davrina, selanjutnya nih yang terakhir. Minta pesan dong Mbak, pesan-pesan untuk para penulis atau teman menulis yang baru mau memulai nulis buku nih. Apa aja sih yang perlu kami lakukan? Mm-mm. Pertama, menulis buku itu adalah komitmen, teman-teman. Nggak cuma nulis nulis nulis, tapi dia adalah komitmen. Ibaratnya kalau kita mau nikah kan butuh komitmen tuh, makanya kita harus totalitas pakai hati ketika menikah. Jadi bener-bener cari pasangan hidup tuh yang udah nyantol banget hati kita di dia gitu ya. Nah jadi sama kayak nulis buku gitu ya, harus, karena dia harus komitmen, harus dimulai dari hati gitu. Apa sih yang paling bikin teman-teman resah gitu ya, itu satu. Kemudian yang kedua, bagi penulis pemula gitu ya yang baru mau mulai, dan sama nih, bukan kayak aku gitu ya, bukan influencer MM-an gitu ya, tulislah apa yang memang menjadi kebutuhan orang banyak, dan dengan cara yang paling mudah dipahami oleh orang banyak. Bukan seperti apa yang kita mau aja, tapi apa yang mereka butuhkan. Sekali lagi, pembaca itu adalah rajanya gitu ya. Dia yang nanti akan membaca. Penulis tanpa pembaca itu bukan apa-apa. Jadi kita tidak menulis untuk diri sendiri, tapi kita menulis untuk membantu orang lain. Dan makanya supaya membantunya optimal, berarti kita harus benar-benar tahu pas dia butuh bantuannya apa sih gitu. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah senantiasa meluruskan niat ya. Kalau aku percaya sih kalau teman-teman niatnya udah lempeng gitu ya. Kalau misalnya yang agamanya Islam nih, ini niatnya untuk Allah, Allah dan Allah gitu ya. Ini acara aku supaya dapat aku disayang sama Allah gitu ya. Aku amar ma'ruf nahi munkar via buku aku gitu ya. Kalau udah niatnya udah lurus gitu, insya Allah ya teman-teman, di tengah perjalanan karena butuh komitmen mungkin akan muncul kekecewaan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, mungkin karena malas. Tapi yang membolak-balikan hati itu kan ujung-ujungnya balik ke Allah ya gitu. Jadi luruskan lagi niatnya, minta Allah supaya kita, ya Allah buatlah aku komit komit gitu ya terhadap buku yang aku buat. Dan aku percaya kalau kita udah niatnya untuk Allah dan Allah, Allah, Allah dan Allah, ketika kita mengalami penolakan, kita tuh nggak kecewa banget. Maksudnya nggak kecewa besar, karena oh ya mungkin Allah mau ngasih pesan bahwa buku aku belum optimal di bagian sininya, aku harus begini. Ya sama kayak aku dulu ya, udah bikin naskah capek-capek ya ditolak gitu ya, tadi ya karena ternyata belum lurus ya, tapi setelah mungkin ya periode hijrah, diingetin teman, ya mungkin itu Allah juga memberikan ininya via teman aku gitu, oh iya bener juga ya gitu ya. Jadi ya udah akhirnya go on aja, alhamdulillah bisa menulis buku Bulu Jangan Muslimah gitu. Jadi ya itu mungkin teman-teman sedikit catatannya. Iya. Oke deh, jadi jadikan menulis itu komitmen ya Mbak ya. Jadikan menulis itu Betul. komitmen, kemudian kita harus menulis yang menjawab permasalahan orang lain gitu kan. Kemudian tulislah sesuai sama pembaca. Kalau kita nulisnya sama muslimah, kita harus dengan gaya bahasa muslimah. Kalau kita nulisnya remaja, ya kita harus sesuaikan dengan gaya remaja. Kemudian selanjutnya luruskan niat. Jadi buat teman menulis, itu tadi ya sharing kita sama Mbak Dafrina. Masya Allah banyak banget manfaatnya, insya Allah ya. Eh, Teman menulis, saya ucapin juga terima kasih buat Mbak Dafrina yang udah sharing banyak banget sama nulis yuk. Semoga sehat selalu dan apa ya yang di-sharingkan bermanfaat, kemudian diaplikasikan ke teman menulis, kemudian juga bisa jadi amalan jariah juga buat Mbak Dafrina ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih teman-teman Nurisu yang telah mengundang juga. Semangat ya teman-teman yang mau nulis pertama kali. Selalu yang pertama itu akan menjadi pengalaman yang gak akan teman-teman lupain. Tapi percayalah ketika teman-teman ngasih ikhtiar yang totalitas, insya Allah Allah akan memberikan hasil yang maksimal juga.
Amin. Terima kasih Mbak Dafrina. Sama-sama. Terima kasih. Selamat. Mohon maaf juga kalau ada salah dan kata ya buat teman menulis ya. Semoga bisa sharing lagi di lain kesempatan sama Mbak Dafrina. Dadah Amin. Terima Mbak. kasih. Aku izin live ya. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman menulis ya. Kita udah sharing bareng Mbak Dafrina. Banyak banget pengalaman yang bisa eh, apa ya, pengalaman beliau yang bisa kita aplikasikan gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang pernah ditolak sama penerbit, jangan khawatir, jangan sedih karena Mbak Dafrina pun 4 kali, pertama kali ngirim naskah ke penerbit itu 4 kali ditolak, kemudian akhirnya nggak ngirim lagi dan ditawarin untuk nulis langsung gitu ya sama penerbit Kuanta. Oke buat teman-teman ya, buat teman menulis yang mau join di setiap event-event yang ada di Nulis You, update aja, infonya selalu update di feed Instagram ataupun di story Instagram story Nulis You, dan info lengkap super lengkapnya itu selalu ada di link bio Nulis You. Terima kasih semuanya yang udah nyimak ya. Semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.